Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Natalia. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai puasa. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu puasa? Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian puasa. Yang pertama, secara umum. Jadi, puasa secara umum merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makan dan minum, kemudian dari perilaku buruk dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam periode pelaksanaan puasa tersebut. Kemudian, puasa menurut syariat Islam adalah atau disebut dengan shaum. Jadi dalam syariat Islam puasa itu disebut dengan shaum. Nah, merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan ketika waktu bulan Ramadan telah tiba. Ibadah ini juga dilaksanakan selama 1 bulan penuh loh. Kemudian ditutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, pelaksanaan puasa yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan menahan diri dari makan, minum, serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga matahari tenggelam. Dengan diawali niat yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran, puasa juga ditujukan untuk dapat membentuk serta menanamkan sikap-sikap teladan dan meningkatkan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa puasa adalah hukumnya wajib, seperti puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian ada jenis-jenis puasa. Yang pertama ada puasa wajib. Jadi, pengertian dari puasa wajib atau shaum wajib adalah jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa wajib ini, maka ia akan mendapat pahala. Nah, sebaliknya, apabila seorang muslim tidak melaksanakan puasa wajib ini, maka ia akan mendapatkan dosa atau ganjaran. Nah, contoh dari puasa wajib itu ada puasa Ramadan, puasa karena nazar, puasa karena denda atau kafarat, dan puasa ganti atau puasa qada. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah. Pengertian dari puasa sunnah atau shaum sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dan pahala, alias tidak mendapat apa-apa. Nah, berikut ini ada beberapa puasa yang termasuk ke dalam puasa sunnah, yaitu yang pertama puasa Senin Kamis, puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali saat hari raya Idul Fitri. Kemudian puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian puasa Tarwiyah, puasa Daud, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa Yaumil Bid, puasa Nisfu Sya'ban, dan puasa Ashurul Hurum. Nah, kalian tahu nggak nih bagaimana niat puasa wajib ya atau puasa Ramadan? Nah, niat puasanya tuh seperti ini ya. Nawaitu shauma ghadin an adai
fardi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian gimana sih cara niat puasa sunnah, yaitu contohnya seperti puasa Senin Kamis. Jadi niatnya kayak gini: nawaitu sauma yaumal isnaini khamsin sunnatan lillahi ta'ala. Jadi saya berniat puasa hari Senin atau Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Adapun syarat wajib puasa menurut syariat Islam, yaitu yang pertama harus beragama Islam, sudah balik atau cukup umur, kondisi akalnya sehat, waras, tidak gila, keadaan rohani dan jasmaninya sehat, bukan termasuk musafir, dalam keadaan yang suci dari hadas besar, kemudian memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Nah, kemudian ada pula syarat sahnya puasa, yaitu yang pertama beragama Islam juga, kemudian dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian tidak dalam keadaan najis, yang suci dari nifas dan haid, itu khusus wanita, kemudian memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Selanjutnya yaitu rukun-rukun puasa dalam agama Islam. Nah, ibadah puasa dalam agama Islam memiliki beberapa rukun puasa, yaitu yang pertama Islam, membaca niat dan dapat mengontrol diri. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika kita menjalankan puasa dalam agama Islam. Jadi kalau kita menjalankan puasa, kita juga ada beberapa hal yang dapat hal atau yang disunahkan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, ketika kita berpuasa, umat muslim disunahkan untuk melakukan beberapa sunnah dalam menjalankan puasa untuk bisa mendambahkan pahala dan meningkatkan derajat umat muslim. Apa aja sih sunnahnya? Yaitu yang pertama melambatkan sahur, menyegerakan berbuka ketika sudah waktu berbuka, membaca doa atau niat berbuka puasa. Kemudian ketika berbuka diawali dengan makanan atau minuman yang manis-manis. Kemudian bersedekah dan lebih giat beribadah. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, ibadah puasa dalam agama Islam memberikan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu yang pertama makan dan minum atau memasukkan benda dengan sengaja ke dalam lubang atau rongga tubuh. Kemudian melakukan kegiatan seksual, mengajakan muntah atau muntah yang disengaja, terus sengaja mengeluarkan air mani, kemudian tiba-tiba haid atau nifas, kehilangan akal, gila atau kita pingsan, kemudian keluar dari agama Islam atau murtad. Kemudian ada beberapa orang-orang yang wajib mengqadha puasa. Jadi orang-orang ini yaitu orang yang diberi kesempatan untuk boleh tidak melakukan puasa, namun mereka harus menggantinya dengan puasa di lain hari sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkannya atau sebanyak jumlah puasa yang batalnya. Yang pertama yaitu tidak berpuasa karena sakit. Nah, karena sakit di sini, sakitnya itu ada harapan untuk bisa sembuh. Kemudian seorang musafir atau seseorang yang berpergian jauh dengan jarak minimal 89 km dari rumah. Kemudian wanita yang sedang hamil, ibu-ibu yang sedang menyusui, wanita yang sedang haid atau nifas, dan orang yang tidak sengaja membatalkan puasanya. Nah, tadi kan orang-orang yang wajib mengqadha. Adapun orang-orang yang tidak wajib mengqadha, namun dia wajib membayar fidyah, yaitu yang pertama dia tidak berpuasa karena sakit. Nah, tadi kan ada harapan buat sembuh. Nah, ini sakitnya tidak ada harapan buat sembuh. Kemudian yang kedua yaitu orang tua yang sudah tidak mampu menjalankan puasa. Nah,
Nah, sekarang yaitu orang-orang yang wajib keduanya, yaitu mengqadha dan melaksanakan kafarat. Siapa aja? Yaitu bagi umat muslim yang membatalkan puasa dengan cara bersetubuh, harus menggantinya dengan mengqadha puasa tersebut disertai dengan melakukan kafarat. Kafarat sendiri berarti memerdekakan atau membebaskan hamba sahaya yang mukmin. Jika tidak ada yang bisa dimerdekakan, maka seorang muslim tadi diperintah untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila dia tetap tidak bisa, maka dia diperintahkan untuk memberi makan orang miskin dengan jumlah yang ditentukan, yaitu sebanyak 60 orang miskin dengan masing-masing mendapatkan 576 gram bahan pokok atau setengah kilo. Sekian pemaparan materi mengenai puasa dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.